Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Hideo Gede SPMM selaku dosen pengampu ekonomi mikro. Perkenalkan, saya Keisha Amelia Ramadhani dari kelompok 1. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Saya Nejen Fadla, saya Firaulia Hasan, Saya Ahmad Sabedi, saya Indra Suara. kami dari kelas MN25H jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kami yang berjudul Analisis Rumusan Masalah dalam Ruang Lingkup Ekonomi Makro. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi. Dari bagian pertama yaitu latar belakang. Latar belakang materi kami yaitu Kabupaten Karawang dikenal sebagai salah satu wilayah industri terbesar di Indonesia dengan banyak perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang otomotif, elektronik, dan logistik. Pertumbuhan industri yang pesat ini mendorong luasan kawasan pabrik serta meningkatkan kualitas terhadap bahan, tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kebutuhan energi. Namun, perkembangan ini juga memunculkan sejumlah tantangan seperti semakin sempitnya lahan pertanian akibat alih fungsi, meningkatnya persaingan dalam memenuhi kebutuhan energi, dan keterbatasan faktor produksi lainnya. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu perbedaan utama antara analisis ekonomi mikro dan ekonomi makro dengan menggunakan konteks perekonomian di Karawang. Yang kedua, contoh kebijakan pemerintah daerah atau pusat yang termasuk dalam ranah kebijakan makro. Yang ketiga, ada bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi perekonomian di Karawang secara keseluruhan. Yang keempat ada mengapa kita sebagai mahasiswa prodi manajemen di Universitas Gelora Perjuangan Karawang penting mempelajari ilmu ekonomi. Kaitkan jawaban dengan ketersediaan faktor-faktor produksi yang semakin terbatas di Karawang di tengah realitas bahwa kebutuhan manusia di industri terus meningkat dan tidak terbatas. Dan yang terakhir atau yang kelima ada menguraikan bahwa mempelajari ilmu ekonomi dapat memberi manfaat bagi kita sebagai mahasiswa UB Karawang dalam memilih alternatif terbaik untuk memenuhi kebutuhan ketika sumber daya terbatas dan menyertakan contoh untuk memperkuat hidup. Saya untuk yang pertama yaitu penyelesaian masalah nomor 1 yaitu perbedaan analisis ekonomi mikro sama makro. Karawang merupakan kota industri sekaligus dikenal sebagai lumbung padi. Hal ini disebabkan karena Karawang memiliki kawasan industri terbesar di Indonesia yang menampung ribuan perusahaan nasional maupun multinasional. Dan Karawang juga dikenal sebagai kota lumbung padi karena luasnya lahan pertanian, apalagi pertanian padi, yang membuat Karawang sebagai pemasok beras terbesar di Jawa Barat dan Indonesia. Oleh sebab itu, Karawang dikenal kota industri dan kota lumbung padi. Ini menjadikan Karawang sangat menarik untuk dijadikan perhatian untuk melihat perbedaan antara ekonomi mikro sama makro. Kita bahas terlebih dahulu yang pertama yaitu ekonomi mikro yang di Karawang. Pada tingkat ekonomi mikro, perhatian tertuju pada beberapa unit-unit kecil seperti rumah tangga, UMKM, dan perusahaan. Di Karawang, hal ini terlihat dari keputusan pabrik otomotif menambah atau mengurangi pekerjaan ketika terjadi perubahan permintaan pasar. UMKM ini kan juga kerap menyesuaikan harga jual saat biaya bahan baku meningkat di pasar tradisional, naik turunnya harga beras atau cabai, mencerminkan interaksi langsung antara penawar dan permintaan lokal. Semua dinamika tersebut menggambarkan bagaimana keputusan ekonomi dibuat pada skala yang kecil. Untuk selanjutnya di tingkat ekonomi makro. Di sini Karawang, dalam konteks Karawang, isu makro terlihat dari perubahan inflasi Jawa Barat yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok hingga fluktuasi pertumbuhan ekonomi daerah akibat perlambatan industri global. Ketika industri manufaktur mengalami kontraksi, pengaruhnya tidak hanya terasa pada satu perusahaan, tapi meluas ke tingkat pengangguran, pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi Karawang secara keseluruhan. Perbedaan ini yang membedakan
karawang. Sementara mikro mengamati keputusan ekonomi skala kecil, sedangkan makro melihat gambaran besar perekonomian daerah. Penyelesaian masalah yang kedua yaitu ada contoh kebijakan pemerintah daerah atau pusat yang termasuk dalam ranah kebijakan makro. Salah satu contoh kebijakan pemerintah di Indonesia yang termasuk dalam ranah kebijakan makro khususnya pada pembangunan sektor industri dan investasi pembangunan. Sektor industri memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Karawang. Strategi utamanya adalah menarik investasi melalui pengembangan kawasan industri. Hal ini dilakukan dengan menyediakan infrastruktur yang berkualitas dan kondusif bagi investor, serta memanfaatkan lokasi geografis yang dekat dengan ibu kota negara dan didukung proyek-proyek nasional. Dan selanjutnya penyelesaian masalah yang ketiga, bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi perekonomian. Pembangunan infrastruktur membuat akses transportasi di Karawang lebih lancar, sehingga mobilitas masyarakat dan pekerja meningkat. Biaya logistik bagi perusahaan menjadi lebih rendah karena distribusi barang lebih cepat dan efisien. Infrastruktur yang baik menarik investor baru untuk membuka usaha atau pabrik di Karawang. Penyerapan tenaga kerja meningkat karena adanya investasi baru dan aktivitas ekonomi yang berkembang. Aktivitas ekonomi masyarakat seperti perdagangan dan jasa ikut tumbuh karena akses antar wilayah semakin mudah. Kualitas hidup masyarakat pun meningkat karena fasilitas umum lebih memadai dan mudah dijangkau. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Karawang menjadi lebih stabil dan kompetitif. Lalu penyelesaian masalah keempat, mengapa kita sebagai mahasiswa prodi manajemen penting mempelajari ilmu ekonomi? Sebagai mahasiswa prodi manajemen, mempelajari ilmu ekonomi sangat penting karena ilmu ekonomi ini mengajari bagaimana cara mengelola sumber daya yang terbatas, seperti lahan, tenaga kerja, dan energi secara efektif dan efisien. Karena di Karawang pertumbuhan industri seperti pabrik otomotif, elektronik, dan logistik sangat besar, kebutuhan akan lahan, tenaga kerja terampil, dan energi juga semakin meningkat. Namun, faktor-faktor produksi tersebut semakin terbatas. Misalnya, lahan pertanian yang makin sempit dan penggunaan energi yang makin kompetitif. Hal ini sangat relevan bagi mahasiswa manajemen agar dapat membuat keputusan bisnis dan investasi yang tepat di tengah keterbatasan sumber daya dan kebutuhan yang terus bertambah. Nah, di sini yang kelima, penyelesaian masalah bahwa di sini menguraikan bahwa mempelajari ilmu ekonomi itu dapat memberi manfaat bagi kita sebagai mahasiswa. Nah, di sini itu intinya ilmu ekonomi itu sangat krusial karena melatih kita untuk membuat pilihan optimal di saat dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Kita bisa menggunakan beberapa alat analisis inti. Yang pertama ada analisis biaya peluang atau opportunity cost. Memungkinkan kami mengevaluasi setiap pilihan dengan menghitung nilai pengorbanan dari pilihan terbaik yang dikeluarkan. Yang kedua ada analisis marginal atau marginal analisis. Ini digunakan untuk memastikan keputusan rasional dengan membandingkan manfaat tambahan versus biaya tambahan. Seperti contohnya dalam kasus investasi terbatas, seperti memilih antara membeli truk baru atau melatih staf di perusahaan logistik Karawang, ilmu ekonomi membantu membandingkan tingkat pengembalian investasi atau return on investment untuk memilih mana yang menjanjikan manfaat terbesar dari dana yang tersedia. Baik, untuk selanjutnya itu kesimpulan ya teman-teman. Tadi kan kita sudah tahu tentang rumus masalahnya, cara penyelesaiannya. Jadi kesimpulannya adalah ilmu ekonomi memiliki peran fundamental, terutama bagi mahasiswa manajemen dalam menyediakan kerangka berpikir untuk mengelola sumber daya yang terbatas atau pelanggaran umum melalui pengambilan keputusan yang efisien dan rasional, analisis cost benefit. Pemahaman ini terbagi dalam dua konteks: ekonomi mikro yang mengkaji perilaku entitas individual di pasar, dan ekonomi makro yang mengukur kinerja ekonomi agregat seperti inflasi, pengangguran, pembangunan infrastruktur,
Untuk fokus makro atau pemerintah prioritaskan stabilitas ekonomi atau pengendalian inflasi dan pengangguran melalui kebijakan yang berdampak multiplier tinggi seperti pembangunan infrastruktur dan penguatan pelatihan. Baik, karena seluruh rangkaian presentasi telah selesai, maka presentasi kelompok kami pada hari ini dapat kami akhiri. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kami mengenai permasalahan ekonomi makro. Saya selaku moderator bersama teman-teman saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama jalannya presentasi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.